Memberi makan kucing kesayangan, lanjut masak menu sederhana yang simple dan sat aja. Dan yang terakhiran di sini aku bakalan menggoreng rengginang ketan dan kerupuk nasi untuk kita jadikan cemilan malam. Masya Allah. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas sore hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Di sini sebelum kita mulai masak, kita kasih makan kucing dulu yuk. Dan biar ini tenggorokan gak seret, jadi kita minum aja dulu kali ya. Untuk si kucingnya sabar ya sebelum kamu tak kasih makan. Ini aku bakalan elus-elus dulu nih di bagian kepalanya. Ya ampun, ini kucing paling manja banget. Oh ya guys, tadi tuh sebelumnya aku udah sempetin untuk potong-potong bagian persayuran yang bakalan aku masak sore ini ya. Terus untuk perbumbuannya juga sama, di sini tuh udah kelar aku ulek. Tapi di sini maaf banget ya, masih lumayan berantakan soalnya masih tengah-tengah proses masak kayak gini. Tiba-tiba aja mood aku itu tuh berubah jadi mager ya. Beginilah namanya juga emak-emak. Aku sendiri apa kalian juga kayak gini sih? Kadang-kadang mood lagi bagus, berubah jadi jelek. Untung aja ya sekarang tuh kita nggak hidup di bawah penjajahan lagi, melainkan udah merdeka. Dan alhamdulillahnya suami aku nggak suka menjajah guys. Jadi bebas lah mau masak kayak mau kagak kayak, yang penting istrinya happy-happy aja tuh. Tapi tenang, kalau misalkan magernya udah hilang, aku pasti bakalan lanjutin proses masak memasaknya kok. Jadi sekarang tuh ya hitung-hitung kita lagi ngumpulin niat, ngumpulin tenaga juga. Tapi sebelumnya karena tadi aku udah janji bakalan ngasih makan kucing ini dulu, jadi ini aku udah ambilin nasi. Kebetulan juga di lemari itu masih ada sisaan beberapa potong ikan goreng kemarin. Jadi di sini untuk nasi si kucingnya aku bakalan campurin pakai ikan goreng. Nah, di sini tuh jangan kelupaan kita aduk-aduk aja dulu kayak gini ya guys, biar nanti si kucingnya ini tuh makan sama nasi-nasinya juga. Soalnya kucing yang satu ini tuh agak lumayan pinter juga sih. Kalau misalkan kita kasih makan untuk ikan yang gak kita campurin pakai nasi, itu tuh yang dimakan cuma ikannya doang. Sementara kalau untuk nasinya ya udah ditinggal gitu aja. Sayang banget kan? Oke guys, ceritanya untuk menu masakan kita sore ini tuh campur-campur aja ya. Tadi tuh aku ada pakai tahu putih, ada kol juga yang udah kelar aku iris-iris, ada cabai merah, terus juga di situ bakalan aku campurin pakai ada beberapa biji kayak cepokak gitu loh guys. Iya, bukan kayak, itu emang cepokak. Bagi kalian yang belum paham cepokak ataupun kagak ngerti sama sekali, jadi boleh banget di garis miringi, ini tuh adalah terong pipit ya guys. Tapi bukan kalau lenca. Lenca itu sama terong pipit beda banget ya, beda jauh pokoknya. Singkat ceritanya aja, untuk di bagian perbumbuannya tadi tuh udah kelar kita tumis-tumis sampai wangi semerbak. Terus kita masukin untuk irisan kolnya, kita aduk-aduk lagi, kita gengsreng-gengsreng, tambahin air secukupnya. Untuk di bagian tekokaknya juga sama, kita masukin bareng. Kebetulan juga nih aku tuh masih punya sisaan 2 biji jengkol. Jadi ya udah di sini tuh daripada nggak dilalap-lalap, ya aku iris-iris aja. Terus kita cemplungin aja deh di sini. Untuk cabai merahnya kita masukin, irisan tahunya kita cemplungin juga. Menurut aku yang paling penting dan paling nggak boleh di skip di sini tuh adalah di bumbu seasoning ya guys. Di sini aku ada tambahin micin, kaldu jamur, sama lada bubuk secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak ya, nanti kepedesan. Ini untuk di bagian tahu putihnya sengaja aku nggak goreng dulu ya guys, melainkan aku cemplungin mentah aja kayak gini karena anak-anak itu suami juga lebih doyan sama tahu kalau misalkan ditumis itu tuh pakainya yang langsung tahu masih mentah kayak gini tanpa harus proses penggorengan dulu. Kalau kalian adalah tim yang paling nggak bisa bikin tumisan tahu tanpa proses digoreng dulu, ya monggo silahkan, boleh banget tinggal kalian goreng aja dulu ya guys, karena di sini tuh kita masaknya tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing dan dengan cara kita masing-masing pula. Hoalah, masakan kita udah mateng aja nih, dan untuk api kompornya udah kelar aku matiin. Lanjut di sini jangan kelupaan juga kita lap-lap dulu ya guys, bagian permejaan kita lap-lap, bagian perkomporannya juga sama kita lap-lap juga, jadi mata itu tuh nggak sakit ya kalau misalkan lihat pemandangan yang udah lumayan rapi. Udah, ini aku udah tinggal panggil suami aja untuk makan guys. Belum aja 5 menit aku ngomong, tiba-tiba aja suami udah makan. Tapi di sini maaf banget ya, suami aku tuh makannya duduk ngedeprok di lantai tanpa pakai tikar sama sekali. Karena di sini suami bilang lebih sejuk kalau misalkan duduk di lantai langsung ketimbang duduk di atas kursi. Di situ tadi kalian gak usah salfok ya, lihat suami aku yang masih pakai sarung sama pakai peci. Karena di sini tuh suami baru aja kelar sholat maghrib, dan ini waktunya kita untuk gantian dulu ya. Sementara kalau untuk yang record anak-anak sama suami, ini tuh aku tinggal pasang tripod aja. Terus setelahnya suami tinggal
arahin aja tuh mau ditaruhin kemana kameranya, pindah kiri kek, pindah kanan kek. Tadi juga Dede Zara lagi tengah makan ya guys. Alhamdulillahnya sekarang Dede Zara itu tuh udah pinter banget. Jadi kalau misalkan makan gak perlu repot-repot kita suapin lagi, melainkan makan sendiri aja. Dan untuk udah Aziz di sini tuh udah nggak sabaran banget untuk minta diajarin sama bapaknya, soalnya dapet PR dari sekolahan guys. Tuh dapet PR-nya pengurangan ya. Alhamdulillah banget untuk nilainya udah Aziz ini tuh bisa dibilang lumayan bagus ya guys. Kemarin aja nilai mata pelajaran fikih itu tuh dapat 100, Al-Quran hadis dapat 100, terus mata pelajaran IPA juga sama dapat 100. Alhamdulillah banget ya, walaupun anak aku ini tuh belum pernah ranking sama sekali ya guys, belum pernah dapat juara, tapi semoga aja udah Aziz nanti tuh bisa naik kelas. Jangan gagal fokus ya sama bukunya, kok baru berapa lembar aja yang dipakai ya, soalnya udah Aziz ini tuh baru aja ganti buku ya guys. Jadi untuk mata pelajarannya itu juga baru beberapa biji. Nah kalau untuk buku-buku yang sebelumnya itu tuh udah pada penuh, jadi ini kita pakai buku yang baru. Alhamdulillah proses pengerjaan PR-nya di sini tuh udah kelar. Dan untuk masalah ranking atau tidaknya, aku tidak pernah menuntut ataupun mempermasalahkannya sama anak-anak ya guys. Yang penting di sini tuh anak-anak tidak tinggal di kelas aja alias nggak naik kelas. Karena menurutku pribadi kemampuan pola pikirnya anak-anak itu pasti selalu berbeda ya guys. Ada yang bisa dibilang pinter banget, ada yang sedang, ada juga yang di bawah. Nah jadi di sini tuh kita tinggal menyesuaikan aja sama anak kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh menuntut ya di soal peringkat, karena setiap anak-anak itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan oke, di sini tuh sambil cerita aku sambil mau menggoreng ini ya guys, rengginang ketan yang sempat aku beli di pasar waktu malam Selasa. Singkat ceritanya aja, menggorengnya udah kelar. Dan untuk yang terakhiran aku goreng tadi itu adalah kerupuk nasi ya guys. Tapi di sini tuh sayang banget, kerupuk nasi yang sempat aku bikin waktu itu tuh belum terlalu kering, jadi masih agak sedikit keras kalau kita makan. Tapi it's okay, nggak apa-apa, namanya juga untuk kita makan sendiri, bukan untuk kita jualan. Dan ini udah lebih dari cukup untuk kita jadiin cemilan malam temen kita minum teh. Dan kalau gitu videonya sampai sini aja. Makasih yang udah nonton, sampai ketemu lagi aja di video aku berikutnya guys. Bye bye.